Dikatakan dalam Yesus kita bersaudara, amin. Amin. Sambil Please. salam kiri kanannya, dalam Yesus kita bersaudara. Ketua DPD DKI CMC, Pendeta Kokceng, memimpin doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada siang yang indah ini ya Tuhan, kami segenap para gembala, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para asyir, guru sekolah minggu, dan juga segenap jemaat dari CMC manapun yang sudah hadir pada siang hari ini. Kiranya kami bersyukur dapat dipertemukan kembali. Ini semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi ini semua karena kuat kuasa daripada Roh Kudus yang menuntun kami, yang membimbing kami, sehingga kami boleh bersatu dalam memuji, memuliakan, menyembah-Mu, dan terlebih khusus yang mendengar sabda dan firman Tuhan. Biar sebentar kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini. Kami mengundang kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh berkuasa dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebagaimana kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Kita kuat, kita sehat. Selama seminggu ini Tuhan menyertai langkah kita, amin. Kita layak meninggikan Dia, Tuhan dan Raja kita, amin. Dan kita muliakan Tuhan Yesus. Kami datang ya Tuhan Yesus. Haleluya.
kemuliaan bagi Tuhan. Dahsyat perbuatan. Haleluya, tak pernah gagal. Semua perbuatan yang ajaib, penyembuh, pengharapan, pertolongan, mujizat-mujizat selalu ada bagi setiap kita. Amin. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita bersukacita, ayo kita mari menari bagi Tuhan. Haleluya. Dia Raja, dia Tuhan, dia segala-galanya bagi kita. Amin. Mari kita bersukacita. Tuhan jawaban doamu. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan visi misi dari Ketum tercinta Reverend Dr. Gunadi Gunawan. Silakan mari kita beri sambutan tepuk tangan penuh kasih Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Hari ini adalah Monthly Fellowship CMC DKI Jabodetabek.
Gunanya apa saudara? Supaya kita saling mengenal satu sama lain dengan gembala sidang. Amin saudara. Amin. Kita saling bersilaturahmi dan saling tukar mimbar ya. Jadi supaya tahu siapa gembala sidangnya, siapa ketua DPD-nya ya, supaya terus-menerus dibangun sebulan sekali. Oleh karena itu saudara, saya akan memaparkan apa visi misi untuk tahun ini ya. Next, ditayangkan video klipnya. Ya, the year of harvest, artinya tahun penuaian. Penuaian di sini kalau saya lihat di kamus itu menanam padi siap dituai. Padinya sudah matang, siap dituai dan dibawa ke lumbung-lumbung padi. Nah, bicara padi yang sudah matang ini jiwa-jiwa baru saudara ya, siap dituai, siap ditarik, dibawa ke lumbung-lumbung padi adalah rumah Tuhan, yaitu gereja Tuhan. Amin saudara. Amin. Nah, itulah saudara tugas kita sebagai gembala sidang ya, siap menuai, membawa jiwa-jiwa baru dibawa ke gereja. Menurut data saudara, waktu kemarin ada ulang tahun ya, di Surabaya, satu sinode, salah satu pembicaranya mengatakan begini, pertumbuhan kekristenan makin merosot secara global ya, pada tahun 2000 berapa itu sekitar berapa persen, turun lagi 2010 sekitar berapa persen, dan 2020 sampai sekarang turun mendadak. Oleh karena itu saudara ya, kita sebagai perwakilan kerajaan surga di bumi, para gembala sidang, supaya bangkit kembali. Bagaimana supaya angka ini jangan turun, supaya minimal menaik gitu. Karena kalau turun itu namanya merosot sudah ya, semakin merosot nanti lama-lama punah. Nah, oleh karena itu kita harus bangkit, berusaha bagaimana supaya memberitakan Injil dengan hasil yang maksimal ya. Dalam Matius 9 ayat 37 sampai 38, coba Pak Kokceng baca. Pak Kokceng tolong dibaca, mic-nya ambil. Ya, yuk duduk. Supaya duduk aja situ nanti. Yuk baca ya. Hidupkan Pak, hidupkan. Ya. Tes. Matius 9 ayat 37 sampai dengan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kalau saya terjemahkan begini, saudara, tuaian itu memang banyak. Jadi orang-orang yang belum mengenal Kristus itu banyak, ya. Indonesia terdiri dari 280 juta penduduk. Menurut data statistik kekristenannya 10%. Tuaian banyak, cuma pekerjaannya sedikit saudara. Nah, mintalah kepada Tuhan makanya supaya banyak. Nah, kita punya visi untuk membuka 500 gereja lokal supaya banyak tuaian-tuaian itu, para gembala itu supaya menuai saudara. Ya, bukan di sini terus ya, fokus kepada pengembangan sinode CMC saudara. Itulah maksud kita membuka gereja lokal ya. Nah, ini saudara tahu City Harvest Singapura kapasitas 30.000 kursi. Pendirinya siapa? Pastor Kong Hik ya. Tahu nggak saudara sejarahnya? Dimulai dia mendirikan ini 8 orang saudara. Dia kumpulin 8 orang membuka satu gereja kecil ya, sewa satu ruko, satu function hall. Tiap minggu ya beribadah, sebulan, 2 bulan, sepi, nggak ada yang datang, cuma 8 orang. Akhirnya dia mengadakan doa puasa, dan salah satu pendoanya dapat hikmat dari Tuhan. Ya, usul, berikanlah satu kartu nama kepada setiap jemaat yang ulang tahun, atau kepada teman-teman relasinya punya toko, punya pabrik, dikirimin satu kartu nama dari City Harvest. Kami mengucapkan mengasihi Anda. Kami mengasihi Anda. Gereja kami mengasihi Anda. Akhirnya saudara, begitu dikasihkan itu hadiah-hadiah souvenir itu, pertumbuhan cepat luar biasa saudara. Sampai sekarang 30.000 kursi. Cuma slogannya apa saudara? Kami mengasihi Anda.
Nah, CMC mau niru saudara? Ya. Amin. Jadi kalau saya tanya, apa kabar CMC? CMC mengasihi Anda. Amin saudara? Amin. Coba kita tiru seperti Om He. Apa kabar CMC? CMC mengasihi Anda. Nah, sekarang kita bangkit berdiri sembari tangannya dikepel. Ya, 3 kali ya saudara ya. Apa kabar CMC? CMC mengasihi Anda. CMC mengasihi Anda. CMC mengasihi Anda. Duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih ini melampaui segala macam. Orang kalau dikasih aja pasti dia pede. Ya, kita jangan dendam, kita jangan emosional, kita mengasihi. Saudara yang kasih dalam Kristus, apa rahasianya bisa begitu banyak sampai 30.000 kursi? Baca, Pak Kokcen. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Amin. Tuhan berjanji kepada Abraham dan turunannya bikin perkara-perkara yang besar. Jadi sebetulnya Tuhan tuh menginginkan perkara-perkara yang besar, bukan yang kecil, saudara. Bukan yang ecek-ecek, megacek, saudara. Cuma banyak orang Kristen yang imannya nggak mau sampai situ. Nah, oleh karena itu saudara, ayo kita bangkit. Ya, mati 1 kali, punya uang ratusan miliar buat apa? Cuma 1 kali buat, begitu meninggal, hilang semua, saudara. Ya, nah ini saudara. Ya, saudara harus punya iman seperti ini. Dan siapa Abraham itu? Coba baca lagi. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi sama saudara. Orang yang percaya kepada Kristus sama dengan Abraham. Imannya sama, nalurinya sama, visinya sama. Tinggal saudaranya mau nggak? Ayo sama-sama kita kembangkan. Nah, itulah ya, mulai saat ini sudah bangkit sebagai gembala sidang, saudara. Kalau enggak, saudara akan jadi apa ya? Tidak ada semangat, saudara. Ya, next lagi. Ada 3 strategi memberitakan Injil. Yang pertama, baca. Memberitakan Injil dengan cerdik dan tulus. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya baru sadar saudara baca ayat ini 2 hari yang lalu, dan sudah terlanjur saya jadi kepala sidang. Ya, sudah terlanjur saya jadi ketua sinode, nggak bisa ditarik lagi. Ya, kalau sebelumnya saya baca ayat ini saudara ngeri, saudara jadi penginjil. Saudara tahu, inilah kita sebagai domba di tengah-tengah serigala. Bayangin, di tengah-tengah orang yang puas, yang ingin menerkam kita. Ya, ya sudah, resiko. Baru 2 hari saya baca ini. Kalau tahu 5 tahun yang lalu, saya nggak mau jadi gembala, saudara. Ya, nah, dan apalagi saudara, diterkam mati, coba bayangin, sampai mati dibunuh, dan saya akan saksikan pendetanya yang dibunuh. Bayangin, jadi resikonya besar, tapi saudara sudah memprogramirkan diri, CMC Yehuda, ya sudah jalan terus, nggak bisa dicabut lagi. Amin. Ya, biarpun mati juga, ini saya akan buktikan ada yang mati, saudara. Coba bayangin. Nih, di India, baca Pak Kokcen. Kisah penganiayaan di India. Kisah nyata pengorbanan iman sebuah keluarga dari suku Garo di Assam, India, sekitar tahun 1800-an. Baca. Seorang pria bernama Nokseng, istri dan 2 anaknya percaya dan menerima Yesus. Kepala suku marah besar karena mereka menjadi orang Kristen pertama di desa itu. Keluarga ini ditangkap dan diancam. Kepala suku menyuruh sang ayah menyangkal Yesus demi keselamatan hidup mereka. Sang ayah menolak dengan kata-kata teguh. Salib di depan, dunia di belakang, tidak kubalik, tidak kubalik. Suami istri punya anak 2. Dia menginjil di pedalaman satu kota India yang daerah desa. Di situ ada kepala suku
dan kepala desa yang fanatik, yang menyembah-nyembah berhala, yang tidak senang ada penginjilan. Waktu dia menginjil di situ, dia ditangkap, saudara. 4 orang ini diadili, ya. Dan yang pertama anaknya dulu 2. Ditanya sama kepala suku, kamu menyangkal Yesus, saya bebaskan. Lalu anak itu tidak mau. Saya mengikut Yesus sampai mati. Ditembak mati. Terus panggil lagi mamanya, kamu menyangkal Yesus, baru saya bebas. Tidak mau. Salib di depan, dunia di belakang. Tembak lagi mati. Yang terakhir, saudara, papanya maju lagi. Tetap dia tidak mau. Salib di depan, dunia di belakang. Akhirnya dia, saudara, 4-4-nya meninggal. Dan dia mengarang satu lagu, yaitu ini. Mari Ibu Sida sama tim singer maju ke depan, Pak Puji akan nyanyi. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo Ibu Sida, Pak Puji. Ibu, Bu. Yes. Pimpin Ibu Sida. Ini lagunya sampai sekarang terkenal. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Silakan. Saudara yang kasih dalam Kristus, akhirnya saudara, setelah 4 orang meninggal, berapa tahun kemudian, kepala desanya, suku kepala desanya bertobat, terima Yesus, dan seluruh desa di situ terima Yesus semua. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Amin. Itulah, ya, resiko memberitakan Injil, tapi orang dikorbankan, banyak terima Yesus. Nah, sekarang saudara, itu kita bicara tentang satu ayat yang berkata artinya hati-hati. Nah, sekarang kita bicara tentang cerdik, saudara, seperti ular, tulus seperti merpati. Manusia ini ada 3 bagian, saudara. 1, rusak total. Artinya tahu aturan main, tahu dia baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan lotok, dan tiap minggu ke gereja, tapi peraturannya diabaikan, selalu dilanggar hukum-hukum Tuhannya, tidak mau memberitakan Injil, suka bohong, suka nipu, tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kasih, tidak hidup dalam kesucian. Hidupnya rusak total. Orang yang tipe sini, orang Kristen itu, seumur hidup tidak akan bertobat, mati dia. Hati-hati. Naik lagi yang ke tingkat 2, rata-rata, mayoritas tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, hafal, lotok, saudara. Teman saya hebat baca Alkitab, tetapi dikerjakannya amatir. Ya, kalau disuruh melayani, nanti aja nggak mau. Disuruh khotbah nggak bisa, ya, disuruh penginjilan nggak mau. Rata-rata, waduh, sedih. Ini saudara, di sini ada nggak anak muda yang pacaran tapi belum menikah? Ada? Banyak. Ada. Coba angkat tangan, berdiri tuh, berdiri. Ya. Saya tahu kalau Anda mau cari pacar, jangan yang rata-rata yang simpel, jangan. Cari yang unggul, yang atas. Amin, saudara. Nanti hidup saudara sengsara, saudara. Apalagi saudara punya pacar yang rata, yang rusak total. Mulai sekarang sadar. Nah, rata-rata itu mayoritas. Hamba Tuhan juga ada begitu, saudara. Ya, punya gereja nggak berkembang 1 tahun, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tetap 5 orang aja, 6 orang, nggak pernah berkembang.
Ya itu rata-rata karena kesalahan dia sendiri tidak mau mengupgrade. Tapi kalau yang ketiga yang unggul, dia tahu Alkitab dari Kejadian 2. Dikerjakan secara profesional. Minggu mau khotbah, Sabtu nggak terima tamu. Belajar Alkitab, dia susun itu khotbah. Sehingga pada waktu di depan mimbar orang bicara hebat khotbahnya, luar biasa. Yesus menyentuh hati, profesional. Orang berbondong-bondong datang. Saudara lihat pendeta-pendeta besar berbondong-bondong datang. Disukai karena profesional, ya, excellent atau unggul. Sekali khotbah, saudara tahu, Adi Simon saya pernah lihat di TV. Dia pernah khotbah kesembuhan ilahi, ya. Itu ada seorang konglomerat istrinya sakit kanker stadium 4. Adi Simon bilang, Anda pegang yang sakit, doa, dan istrinya sembuh. Suaminya itu cari anjing. Ini saya terima kasih. Telepon, ya, telepon ketemu di salah satu. Terus dia bilang, Pak Andi, saya terima kasih. Istri saya sembuh karena waktu sudah doa betul-betul sembuh. Terus Andi bilang, ya itu Tuhan Yesus. Terus dia bilang katakan, oke, saya ingin membantu Pak Andi. Apa yang Pak Andi butuhkan? Saya hutang rumah saya digantikan bank Danamon, ya, karena saya pendeta full, biaya-biaya semua saya tanggung habis berapa? 2 miliar. Oke, mana rekeningnya? Saya transfer 2 miliar. Pendeta yang unggul sekali transfer 2M. Pendeta rata-rata dikasih 2M singkatannya. Makasih mas, makasih mas. Beda saudara. Ya, oleh karena itu hari ini saya akan memberikan apresiasi kepada pendeta yang unggul, hadiah. Yang dipanggil pendeta Puji Marpang ke depan. Nah, tepuk tangan dulu. Pak Kopcek bawa ini anggur. Silakan pada Pak Puji Marpang. Wow, keren. Ini luar biasa, ya. Dia punya ruko 3 gabung 1 dan bikin gereja lagi di Medan. Ya, fotografer sini Pak. Foto sini. Nah, fotografer. Ya, silakan. Ya, Intan foto. Dapat buah ada anggur ya. buah roy ini Pak. Oke, 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Thank you. Yang kedua, saudara, jadi kita memberikan pendeta-pendeta yang berprestasi, yang jemaatnya banyak, ya, itu yang kita utamakan. Yang kedua, pendeta Yansa Abraham Sanger, maju ke depan. Nah, ini jemaatnya 300 orang. Silakan, Haleluya. lagi, ya, luar biasa. 30 tahun Pak ya, mengabdi ya. Haleluya. Ayo, fotografer, foto ya. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk Pak. Yang ketiga, pendeta Yunus Lim, ini Makarios. Ayo, jemaatnya 100 lebih. Saya mau tantang saudara, adakah saudara jemaatnya 100 lebih? Ayo, ini pendeta yang berprestasi, ya, kita gerak. Ayo, fotonya. Ya. Yang keempat, pendeta Eva Margareta, ketua DPD Tangerang, maju ke depan. Ya. Beliau mengorganisasi seluruh Tangerang, ya. Ini peran penting ya, karena ketua DPD itu mengorganisasi, memberikan satu nasihat, ya. Oke. Ya. Ya, silakan duduk. Nah, silakan duduk. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, marilah kita berusaha pindah dari rata-rata menjadi unggul, excellent. Waduh, kalau nggak sengsara, saudara, sengsara percaya saya. Ya, saya sedih tadi ngobrol sama Pak Mindo. Ada satu gereja, saudara, kolektifnya berapa? Di bawah 50.000 tiap minggu. Padahal jemaatnya cuma 20 orang. Aduh, jadi gimana Pak? Ya kebanyakan ribuan Pak Gunadi. Boro-boro perpuluhan. Tapi jalan terus. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting buka aja. Itulah saudara kasih.
Tidak ada jalan lain. Ya. Bohong tuh orang kalau Tuhan berbicara pada saya. Diri sendiri juga harus berubah. Kalau diri sendiri malas, jadi rusak total, hancur sudah. Atau menjadi rata-rata yang terus pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman langsung pingsan sudah. Ya, harus pindah ke unggul, excellent. Seperti apa saudara orang yang excellent ini? Nih, saya kasih tahu. Jim Collins orang dunia juga mengarang buku saudara. Jangan cukup dengan baik, tapi the great besar. Ya, mengapa perusahaan ada yang berhasil sedangkan yang lain tidak? Seseorang yang cerdik itu, ini Yesus sendiri loh yang ngomong. Kamu harus cerdik seperti ular, harus berorientasi pada kualitas unggul. Kualitas itu suatu yang bernilai, yang beda dengan orang lain. Tadi puji main keyboard itu kualitas unggul, beda dengan pemain keyboard lain. Amin. Ibu Sida sebagai WR bagus, beda dengan WR lain, itu kualitas. Lama-lama dia memiliki kompetensi, keahlian. Ya, pendeta Yansum, dia bukti keahlian dunia roh, mengusir setan 30 tahun. Nah, itu namanya kompetensi sudah. Nah, dan yang disebut IQ dan EQ, emosional, karakter. Nah, lama-lama memiliki reputasi, nama baik, tapi banyak orang cukup dengan good. Kita harus jadi great leader. Sebetulnya kalau kalian punya visi 1000 gereja jemaat, bisa Bapak. Cuma Bapak cukup puas dengan 300 jemaat. Ya. Tapi kalau dongkrak lagi, beli tanah 1000 meter. Umumkan pakai satu arsitek. Ini gereja saya yang 1000. Bisa, karena pengikutnya banyak, semuanya setia. Nah, jadi saudara yang kasih, inilah ciri-ciri orang cerdik. Tuhan yang menyuruh kita, saudara, ini ayat Alkitab, cerdiklah seperti ular. Ya, saudara tahu di Alkitab Daniel, baca Pak Cengkokeng, anak Pak Ceng. Nah ini Daniel, coba bayangin 4 pemerintahan dia jadi perdana menteri. Ya, Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Sebagai gembala sidang, kalau punya ide, punya inisiatif, punya memberikan solusi dengan kuasa Roh Kudus, saudara akan didatangkan tiap orang. Ya, saya sering ngobrol Pak Yancep, banyak orang sakit disembuhkan, usir setan, solusi datang sendiri, saudara. Ya, karena berhikmat, pintar, cerdas. Nah, itulah. Kalau saudaranya malas, ya nggak ada kuasa, terus ya hidupnya sengsara terus, saudara. Nah, nggak apa-apa kita lahir dari keluarga miskin, tapi rubahlah diri saudara menjadi excellent, unggul, ya, terutama dalam hal bicara di depan umum, khotbah atau kuasa, ya, doa dan kesembuhan ilahi. Saudara bayangkan Bapak pemerintahan Daniel, baca apa sih? Masa pemerintahan 1 Raja Darius, 2 Raja Belshazzar, dan Raja Nebukadnezar, Raja Kores. Tidak ada sejarah dari dulu sampai sekarang Perdana Menteri 4 kerajaan. Ayo, ada Mbak. Indonesia, pertama Bung Karno, kedua Pak Harto, ketiga Pak Habibie, keempat Ibu Megawati, kelima Gus Dur. Adakah menterinya 1? Nggak pernah dicopot terus sampai 5 pemerintahan. Nggak ada, saudara. Paling sekali 2 kali kan. Ini Daniel sampai 4. Berarti orang pintar, luar biasa, saudara. Dan mungkin sampai sekarang nggak ada penggantinya 4 periode. Nah itu saudara, ya kita harus cerdik seperti ular. Nah kedua saudara, tulus, baca. Ini kata-kata tulus luar biasa, baca. Memiliki hati yang bersih, murni, jujur, dan tanpa kepura-puraan. Orang